Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas vektor posisi dan juga kesamaan vektor. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, vektor posisi titik P berpangkal pada titik O. Nah, bisa dilihat di sini. Berpangkal pada titik O, yaitu titik pusat koordinat dan berujung pada titik P. Sehingga, dapat dituliskan OP dan juga lambangnya ada tanda panah di atas, atau bisa juga dengan satu huruf kecil P, kemudian di atasnya ada tanda panah kecil. Pertama akan kita bahas vektor posisi titik pada R2. Nah, perhatikan gambar sistem koordinat di samping. Perhatikan gambar ini. Nah, kita akan mencari tahu koordinat titik A. Nah, koordinat titik A bisa kita lihat dari gambar. Nah, untuk ke titik A dari titik pangkal, ini bergerak terlebih dahulu ke sebelah kanan sebanyak 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, sehingga nilainya vektor A sama dengan, atau bisa ditulis OA sama dengan 5, 4. Seperti ini penulisannya. Kemudian koordinat titik B bisa kita amati dari gambar ini. Untuk dari titik 0 ke titik B ini bergerak terlebih dahulu ke sebelah kanan sebanyak 1, 2, 3, 4 langkah dan turun sebanyak 2 satuan, sehingga nilai vektor B ini adalah, atau dituliskan OB itu 4 dan negatif 2. Kemudian untuk koordinat titik C, nah dari 0 ke titik C ini bergerak ke sebelah kiri terlebih dahulu sebanyak 2 satuan dan turun sebanyak 1 satuan. Jadi nilainya ke kiri ini negatif dan ke bawah juga negatif, sehingga koordinat titik C atau vektor posisi C bisa kita tuliskan seperti ini, sama dengan OC, yaitu nilainya negatif 2, negatif 2 dan negatif 1, sesuai dengan titik koordinat yang sudah kita peroleh dari gambar ini. Kemudian kita lanjutkan ke vektor posisi pada R3. Nah, jadi kalau R2 tadi hanya ada sumbu X dan sumbu Y, pada vektor posisi titik di R3 ada sumbu X, Y, dan juga sumbu Z. Jadi X ini bisa bergerak ke depan atau ke belakang, kemudian Y ini ke kiri, ke kanan atau ke kiri, kemudian Z ke atas atau ke bawah. Jadi kalau ke atas ini nilainya positif, kalau ini ke depan nilainya positif, dan ini kalau ke kanan nilainya positif. Nah, kemudian kalau sebaliknya itu bernilai negatif. Nah, pertama kita perhatikan koordinat titik P. Nah, titik P, ingat tahapan pertama yaitu kita perhatikan dulu di sumbu X. Nah, untuk O ke P ini harus maju dulu ke sini, ke depan sebanyak 2 satuan, kemudian bergerak ke kanan. Nah, ini karena sama dengan ini, berarti ini 5 satuan, kemudian naik ke atas, ini sama dengan ini sebanyak 3 satuan, sehingga diperoleh vektor P nilainya adalah 2, sini 2, 5, 3. Jadi semuanya bernilai positif karena bergerak ke depan, ke kanan, dan juga ke atas. Selanjutnya yang kedua, koordinat titik Q. Nah, kita perhatikan di sini dari titik O ke titik Q. Di sini maju terlebih dahulu sebanyak 4 satuan, kemudian bergerak ke sebelah kiri. Ini sama dengan ini. Berarti ini negatif 1. Kemudian naik ke atas, ini sama dengan ini 3, berarti ini positif. Jadi hasilnya 4, negatif 1, dan 3. Nah, ini. Nah, dari vektor posisi titik pada R2 dan vektor posisi titik pada R3 dapat kita tarik kesimpulan kalau di R2
Secara umum jika koordinat titik P x, y, vektor posisi titik P adalah, nah vektornya vektor P sama dengan atau OP sama dengan x, y. Jadi nilai x dulu dan juga nilai y. Kemudian untuk vektor posisi titik di R3, nah secara umum jika koordinatnya P x, y, x, y, z, vektor posisi titik P adalah vektor P sama dengan vektor OP sama dengan x, y, z. Jadi nilai x, nilai y, dan juga nilai z. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi yang perlu kita ingat adalah untuk menghitung nilainya itu kita mulai dari titik pangkal koordinat. Nah, itulah pembahasan untuk vektor posisi. Kemudian kita lanjutkan dengan kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Nah, perhatikan gambar di samping. Perhatikan gambar ini, ada vektor U, vektor V, dan juga vektor W. Nah, bisa kita lihat vektor U dan vektor V ini mempunyai arah yang sama, kemudian panjangnya ini 3 ke arah kanan, 3 ke arah kanan, dan 2 ke arah atas, dan panjangnya ini juga sama. Dan kemudian vektor W ini arahnya berbeda. Nah, sehingga di sini karena nilainya sama berarti vektor U sama dengan vektor V. Nah, bagaimana dengan vektor W? Berarti vektor U ini tidak sama dengan vektor W. Begitu juga dengan vektor V, dia tidak sama dengan vektor W. Nah, kemudian secara umum kesamaan dua vektor itu juga terbagi menjadi dua, yaitu di dimensi 2 dan di dimensi 3. Nah, untuk kesamaan vektor di dimensi 2, nah vektor U dikatakan sama dan dengan vektor V jika ini nilai x1-nya sama dengan nilai x2 dan nilai y1 sama dengan y2. Walaupun letaknya berbeda, tapi kalau ini perpindahannya ini sama, nah maka dikatakan bahwa vektor tersebut adalah sama. Karena kemiringannya sama, nilai perpindahannya ini juga sama dari titik pangkal. Nah, kemudian untuk kesamaan U dan V dalam dimensi 3. Jadi vektor U dan V dikatakan sama dalam dimensi 3 jika nah ini nilai x1 sama dengan nilai x2, kemudian y1 sama dengan y2, dan z1 sama dengan z2. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesamaan vektor. Jadi vektor yang dikatakan sama jika panjangnya ini sama, kemudian arahnya sama. Nah, yang tambahan lagi, ini perpindahannya sama dari titik pangkal. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini tentang vektor posisi dan juga kesamaan vektor. Semoga bisa mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.